Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, semangat ya. Ya. Baiklah anak-anak. Pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran. Kita sudah sampai pada tema 3, subtema 1, yaitu pada pembelajaran yang kelima. Pada pembelajaran yang kelima ini kita akan belajar tentang IPA dan bahasa Indonesia, yaitu tentang fungsi organ pencernaan dan menyimpulkan isi dari iklan. Kemarin anak-anak kan sudah belajar tentang organ pencernaan manusia. Ya, masih ingat apa sudah lupa? Kemarin anak-anak sudah belajar tentang organ pencernaan pada manusia. Ya, sekarang bahasa Indonesia dulu ya, menyimpulkan isi iklan. Apa sih anak-anak gunanya iklan? Orang membuat iklan itu gunanya untuk apa? Siapa yang bisa menjawab? Biar orang tertarik. Ya, biar orang tertarik. Terus siapa lagi? Ada yang bisa menjawab selain orang tertarik? Ya. Untuk apa? Kok ditulis di iklan? Tahukan kepada orang-orang supaya tahu itu untuk apa? Ya. Iklan itu dibuat untuk mempromosikan atau menginformasikan suatu hal kepada masyarakat. Ya. Iklan dapat dibuat dalam bentuk poster. Poster adalah pengumuman atau iklan yang berbentuk gambar dan tulisan yang ditempelkan di tembok atau di papan pengumuman. Di mana tempatnya yang baik untuk menempatkan iklan atau poster itu, anak-anak? Biasanya diletakkan di mana? Tempat umum. Di tempat yang umum atau biar yang banyak orang mengetahui, ya, di tempat yang umum yang strategis dengan tujuan agar orang-orang mudah untuk mengetahui. Poster itu berisi tentang apa? ajakan dan imbauan. Ajakan atau himbauan untuk melakukan sesuatu yang biasanya disertai dengan gambar-gambar yang menarik, gambar yang berwarna supaya mudah diingat. Agar informasi tersebut dapat tersampaikan, sehingga yang dimuat dalam poster itu harus jelas melalui kalimat iklan, ada slogan, gambar, ya. Itulah sekilas tentang iklan yang dibuat dalam bentuk poster. Kemudian coba anak-anak perhatikan, di sini ada gambar poster, contoh iklan atau yang berbentuk poster. Nah, iklan di sini menjelaskan tentang apa, anak-anak? Perhatikan iklannya. Gaya hidup sehat. Perilaku
Hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Iya, perilaku hidup bersih dan sehat pangkal adalah pangkal Rumah dari tangga sehat. yang sehat. Nah, iklan di atas menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Organ pencernaan yang sehat juga didukung oleh gaya hidup yang sehat. Nah, gaya hidup yang sehat itu membiasakan kita untuk menyadari pentingnya kesehatan kita dari kebiasaan yang jelek yang dapat mengganggu kesehatan. Ya, itu contoh dari iklan yang berbentuk poster. Untuk selanjutnya, kita lanjutkan tentang fungsi organ pencernaan pada manusia. Kemarin pada pembelajaran yang kemarin anak-anak sudah belajar organ-organ pencernaan manusia. Siapa yang bisa menyebutkan mulai dari awal urut organ-organ pencernaan manusia? Yang pertama apa, anak-anak? Mulut, Bu. Lambung, usus halus, usus besar, anus. Satu, coba David. Yang lain diam. Ayo David, disebutkan. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Ya, ada berapa organ pencernaan manusia? 6, Bu. 6. Nah, sekarang yang pertama mulut. Organ pencernaan yang pertama yaitu mulut. Proses pencernaan tentunya diawali masuknya makanan itu ke dalam mulut. Di dalam rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Nah, di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi, ada lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Itu organ yang pertama yaitu mulut. Tadi fungsinya memproses makanan yang akan masuk ke dalam rongga mulut dengan proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Sekarang organ yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan itu merupakan saluran penghubung anak-anak antara rongga mulut dan lambung. Dari mulut mau masuk ke lambung itu melalui saluran penghubung yaitu kerongkongan. Fungsinya apa? Sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut tadi. Jadi makanan masuk ke dalam mulut dikunyah, kemudian kalau mau dimasukkan ke dalam lambung itu melalui kerongkongan. Ya. Jadi di kerongkongan itu tidak terjadi proses pencernaan. Fungsinya hanya sebagai penghubung. Ya. Kemudian yang ketiga, apa alat organ pencernaan yang ketiga? Lambung. Lambung itu merupakan kantong besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Jadi anak-anak kalau makan setelah dikunyah masuk ke kerongkongan itu kumpulnya di lambung. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas, bagian tengah yang membulat, kemudian bagian bawah. Bagian atas atau disebut juga dengan kardiak, bagian tengah
yang membulat yang disebut dengan fundus dan bagian bawah disebut pilorus. Juga di dinding lambung itu juga terdiri atas otot-otot yang tersusun, ada yang melingkar, memanjang, dan menyerong. Nah, otot-otot tersebut menyebabkan lambung berkontraksi, sehingga makanan itu teraduk dengan baik dan bercampur merata dengan getah lambung. Hal ini menyebabkan makanan di dalam lambung itu bisa hancur sehingga berbentuk seperti bubur. Di dalam lambung juga terjadi gerakan mengaduk. Gerakan mengaduk itu dimulai dari kardiak, berarti bagian atas, sampai di daerah pilorus, berarti lambung bagian bawah. Gerak mengaduk itu terjadi terus-menerus, baik pada saat lambung berisi makanan maupun pada saat lambung kosong. Jika lambung berisi makanan, maka gerak mengaduk itu lebih giat dibanding saat lambung dalam keadaan kosong. Nah, makanan ini umumnya bertahan 3-4 jam di dalam lambung. Makanan berserat bahkan dapat bertahan lebih lama dari lambung. Makanan sedikit demi sedikit keluar menuju usus 12 jari. Ya, kemudian organ pencernaan yang keempat yaitu usus halus. Nah, di dalam usus halus ini merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terdiri atas usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi dengan melibatkan berbagai enzim pencernaan. Selanjutnya, karbohidrat itu dicerna oleh enzim pencernaan menjadi glukosa. Lemak dicerna menjadi asam lemak dan gliserol, serta protein juga dicerna menjadi asam amino. Jadi, pada usus 12 jari, seluruh proses pencernaan, baik karbohidrat, lemak, dan protein itu diselesaikan. Ya, selanjutnya proses penyerapan akan berlangsung di usus yang kosong dan sebagian besar di usus penyerap. Jadi karbohidrat diserap dalam bentuk glukosa, lemak diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol, serta protein itu diserap dalam bentuk asam amino. Vitamin dan mineral tidak mengalami pencernaan dan dapat langsung diserap oleh usus halus. Kemudian yang kelima yaitu usus besar. Makanan tadi yang tidak dicerna di usus halus itu, misalnya selulosa bersama dengan lendir, akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri E. coli. Ya, bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain membusukkan sisa makanan, bakteri E. coli juga menghasilkan vitamin K. Vitamin K di sini berperan penting dalam proses pembekuan darah. Sisa makanan dalam usus besar masuk banyak mengandung air. Karena tubuh kita memerlukan air, sebagian besar air diserap kembali ke usus besar. Nah, penyerapan kembali air merupakan fungsi penting dari usus
besar. Usus besar itu terdiri atas bagian yang naik, yaitu mulai dari usus buntu, bagian mendatar, bagian menurun, dan berakhir pada anus. Nah, sekarang organ yang keenam atau yang terakhir yaitu anus. Anus itu merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot Victor mengatur pembukaan dan penutupan anus. Nah, otot inilah yang menyusun rektum. Ada dua, yaitu otot polos dan otot lurik. Jadi, proses buang air besar atau defekasi dilakukan dengan sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya, feses dapat terdorong keluar anus. Coba anak-anak memahami akibatnya feses dapat terdorong keluar anus. Paham maksudnya itu? Paham. Apa? Paham. Feses dapat terdorong keluar anus. Apa itu maksudnya? Membuang air besar. Apa? Membuang air besar. Ya, kalau anak-anak pagi hari bangun tidur ke kamar mandi untuk buang air besar atau kamar kecil ya, itu akhir dari proses pencernaan. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada. Aduh. Tidak ada. Untuk memahami organ-organ pencernaan, anak-anak nanti semua mengerjakan tugas ya. Dan dikasih busur pertanyaan. Biar lebih paham ya. Nanti dilihat pertanyaannya. Tadi yang menyimpulkan iklan juga ada gambar iklan. Coba anak-anak nanti menyimpulkan isinya seperti yang sudah dicontohkan busur tadi. Ya. Sudah sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Sudah ya? Ya. Sudah paham semua? Dapat terlambat ya? Coba Dafa yang terlambat. Sebutkan organ pencernaan manusia mulai dari awal. Dafa, halo. Organ pencernaan yang pertama apa, Dafa? Dafa? Fadli, organ pencernaan yang pertama apa, Fadli? Kamu makan itu pertama kali masuk kemana makanannya? Mulut. Setelah ke mulut masuk kemana, Dafa? Setelah ke mulut, langsung masuk ke perut? Atau langsung ke lambung? Harus kemana dulu? Sohib, setelah ke mulut kemana, Hib? Kerongkongan, Bu. Kerongkongan. Setelah lewat kerongkongan masuk ke dalam Talita. Lambung. Lambung.
Setelah lambung masuk ke dalam usus halus. halus. Setelah diproses di usus halus, kemudian masuk ke dalam Usus besar. ya, usus besar merupakan sisa makanan, kemudian diproses menjadi feses. Terus dibuang melalui apa? Anus. Itulah organ-organ pencernaan manusia. Semoga anak-anak bisa memahami. Sudah ya, Bu Serafil, sekian ya. Sudah? Sokip jangan ngantuk. Sudah, Bu Serafil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semangat ya. Iya. Iya, Bu. Sudah, boleh keluar dari Zoom. Iya.